Salam. Nama saya Pemuridan Sejati. Hari ini kita akan membahas doktrin dosa GKDI di dalam pengajaran pemuridan. Sebenarnya pada pengajaran dosa di GKDI tidak ada yang unik, karena memang kita harus menjauhi dosa dan memikul salib. Masalahnya jika ayat tersebut digabung dengan pemuridan, lalu definisi pertobatannya berbeda, itu menimbulkan masalah baru. Mari kita review dulu pengajaran pemuridan GKDI. Pada video saya yang lalu, syarat untuk menjadi murid harus terpenuhi semua baru bisa diselamatkan. Harus berhenti semua dosa, baru bisa dikatakan bertobat lalu dibaptis. Ini sebagai bukti bahwa Anda serius mau stop dosa. Secara garis besar ini adalah ayat pengajaran dosa GKDI. Pada pengajaran dosa di GKDI, studi akan ditanya dosanya secara detail, dikorek-korek dosanya lalu disuruh stop. Strategi yang mereka lakukan adalah dengan cara mereka share lebih dulu dosanya, setelah itu baru studi ditanya dosanya satu persatu sambil dibandingkan dengan Alkitab. Setelah melewati beberapa pengajaran lagi, pengajaran pemuridan selesai, Anda akan dibaptis, Anda akan dibimbing terus-menerus, selama Anda jemaat di sana. Pembimbingan itu seperti multi-level. Tujuan pembimbingan adalah agar hidup Anda jadi benar atau kudus, dan bisa masuk surga. Jadi definisi pertobatan dari dosa pada GKDI adalah, orang tersebut harus melakukan tindakan pertobatan lebih dulu, baru bisa dikatakan orang tersebut telah bertobat, setelah itu baru bisa dibaptis. Andai kata pada saat belajar Alkitab, dia bertobat tetapi masih sering jatuh bangun, dia dianggap belum bertobat, karena itu belum bisa dibaptis. Ingat, sebelum dibaptis, orang tersebut belum selamat karena syarat keselamatan salah satunya adalah baptisan. Artinya orang tersebut masih masuk neraka, sekalipun sudah menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak ayat lain yang mereka pakai untuk mendukung doktrin ini. Karena definisi ini kadang menimbulkan masalah di GKDI sendiri, yaitu 1. Perbedaan pendapat antara pengajar Alkitab dengan full-timer atau pendeta. Kadang pengajar Alkitab berkata, dia sudah bertobat, tetapi pendeta berkata belum. Karena itu studinya atau jiwa baru tersebut tidak dibaptis-baptis. Akibat dari masalah ini kejengkelan dari brother yang mengajar Alkitab terhadap pendeta atau full-timer, karena dianggap menunda-nunda keselamatan orang. Brother tersebut akhirnya keluar dari GKDI, karena masalah tersebut. 2. Keputusasaan dari jiwa baru yang diajar Alkitab, karena merasa belum diselamatkan. Salah satu syarat adalah dibaptis, sementara orang tersebut ditunda-tunda baptisannya. Akibatnya orang yang diajar Alkitab jadi tambah rusak. Kasus seperti ini banyak di GKDI. 3. Kadang, tidak selalu, pengakuan dosa Anda pada saat studi atau pembimbingan, pengakuan tersebut akan disimpan oleh leader, lalu dilaporkan ke pemimpin sel grup atau BTL, lalu BTL akan lapor ke full-timer atau ke pendeta, lalu Anda dibimbing mengatasi dosa tersebut. Masalahnya, jika suatu saat Anda salah atau lemah rohani, dosa Anda akan diungkit, lalu dosa tersebut dipakai untuk menyerang Anda. Jadi jangan terlalu terbuka di GKDI, tetapi jangan terlalu tertutup, karena Anda bisa dituduh tidak mau dibimbing. Ingat, GKDI mempunyai cara mendisiplinkan jemaat dengan pengucilan satu gereja, lalu pemecatan jika tidak mau dibimbing. Dipecat artinya tidak jadi brother atau sister GKDI lagi dan hak-haknya sebagai anggota jemaat dihapus. Lalu jika Anda kesulitan, Anda tidak dibantu, kalau mau dibantu, syaratnya harus jadi anggota GKDI lagi. Dasar mabok agama, gereja lain aja bantu orang tidak lihat asal gereja, tetapi atas dasar kasih. 4. Bagi beberapa jemaat GKDI, pembimbing adalah seperti atasan dalam militer yang semua perintahnya harus diikuti dan mereka pasti taat. Bagi mereka, pembimbinglah yang membuat orang berubah, akibatnya mereka bisa diselamatkan. Bahkan mereka menghargai pembimbingnya melebihi orang tua di rumah. Karena masalah ini,
kadang mereka bertengkar dengan orang tua di rumah. Perhatikan kalau mereka kesaksian, ini kata-katanya, ketika saya menyimpang dan tidak punya iman, pembimbing saya yang menegur saya. Di saat saya lemah, pembimbing saya yang menguatkan saya. Pertanyaannya, apakah di sana ada kata-kata Roh Kudus yang menjaga mereka? 5. Orang GKDI merasa superior lebih dari yang lain. Artinya hanya GKDI yang diselamatkan. Coba cari di seluruh dunia, gereja mana yang pertobatannya terbukti dan teruji seperti GKDI, yang punya pembimbingan seperti GKDI? Jawabannya, hanya GKDI. Akibatnya jika ada jemaat yang keluar dari GKDI, mereka berpotensi jadi tambah rusak, jadi liar seperti orang tidak kenal agama. Padahal dulu sebelum di GKDI, saat pemuridan tidak seperti itu awalnya. 6. Dan lain-lain. Kalau kalian tidak percaya dengan perkataan saya, coba Anda melakukan penelitian atau riset secara menyeluruh, 5 poin yang saya katakan. Ini bagus buat bahan skripsi, tesis ataupun disertasi, jika Anda sekolah di STT. Kelemahan GKDI memang menakutkan, tetapi kelebihan GKDI itu banyak. Ingat GKDI adalah gereja dengan sistem multilevel. Ini adalah sebagian kecil dari masalah yang ada di GKDI, untuk masalah yang lain akan dibahas pada video berikut-berikutnya di lain waktu. Tanggapan saya terhadap doktrin ini. Pertanyaan saya, apakah pendeta GKDI tidak jatuh bagun dosa? Terus pada saat kamu jatuh, lalu kamu meninggal, apakah kamu diselamatkan? Berdasarkan doktrin GKDI, semestinya tidak. Artinya kamu masuk neraka. Jika dia menjawab, pasti selamat. Maka tanya lebih dalam lagi. Kenapa kamu begitu yakin diselamatkan? 90% mereka akan jawab karena dibimbing, diarahkan, karena ada yang menasihati. Pertanyaan ini pernah diuji coba ke full timer dan jawabannya seperti itu. Dari jawaban ini aja, bisa disimpulkan keselamatan GKDI karena perbuatan baik, bukan karena kasih karunia. Karena bergantung pada manusia yaitu teguran dan nasihat pembimbing. Masalah definisi. Ada perbedaan definisi bertobat versi GKDI dan definisi bertobat versi Kristen secara umum. Definisi GKDI, harus stop dulu semua dosa, lalu harus dibuktikan dengan perbuatan dulu, baru dikatakan bertobat. Karena itu mereka menunda-nunda baptisan. Definisi Kristen, beriman kepada Tuhan Yesus, lalu berjanji stop dosa, bertobat. Hanya lewat pengakuan orang tersebut sudah dinyatakan bertobat. Jadi seperti ini perbandingan definisinya. GKDI. Bertobat karena melakukan pertobatan, disadarkan oleh pembimbing. Kristen bertobat karena iman. Disadarkan Roh Kudus. GKDI. Yang menjaga keselamatan, menegur di saat melenceng dan mengarahkan adalah pembimbing. Kristen. Yang menjaga keselamatan, menegur di saat melenceng dan mengarahkan adalah Roh Kudus. Ini doktrin Kristen secara umum. Untuk doktrin Reform dan Injili masih ada komanya, karena itu keselamatan tidak bisa hilang. Dari sini jelas sekali, fungsi pembimbingan atau penggembalaan di GKDI berbeda dengan fungsi penggembalaan di Kristen. Di sini peran Roh Kudus diambil alih oleh pembimbing, karena dianggapnya pembimbing itu alat Tuhan untuk menjaga keselamatan. Coba lihat video saya tentang doktrin Tulip. Saya katakan bahwa, yang menjaga keselamatan dan yang memeteraikan itu Roh Kudus. Keselamatan itu karena kasih karunia, dipilih sebelum dunia dijadikan. Pengajaran GKDI berbeda sekali dengan ajaran Kristen. Simpulan. 1. Keselamatan GKDI karena melakukan perbuatan baik dan bergantung pada manusia dengan cara bergantung pada nasihat atau teguran pembimbing agar terbebas dari dosa, bukan karena iman. 2. Peran Roh Kudus diambil alih oleh pembimbing. 3. Fungsi pembimbingan atau penggembalaan di GKDI berbeda dengan doktrin Kristen. 4. Definisi doktrin pertobatan GKDI berbeda dengan definisi doktrin Kristen. 5.
Doktrin dosa GKDI bisa menjadikan orang mabuk agama. Doktrin tersebut bisa menjadikan orang arogan. Dulu saya berpikir, GKDI akan menjadi FPK yang artinya Front Pembela Kristen. Ini hanya asumsi saya, berdasarkan yang saya lihat. Apakah GKDI sesat? Silakan Anda sendiri menjawab, lalu menyimpulkannya. Simpan video ini, karena video ini berpotensi dihapus, karena banyak yang mabuk agama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.